Udah hari perkiraan lahir, kok aku nggak mules-mules ya? Sebelum disuruh dokter untuk induksi sintetis pakai obat-obatan yang sakitnya bisa 3 kali lipat mules alami, yuk kita belajar induksi alami yang bisa mama lakuin sendiri di rumah. Halo mama, assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video kali ini aku mau sharing sama mama tentang cara induksi alami yang bisa mama lakuin sendiri di rumah. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak mama buat klik tombol subscribe yang warna merah ada di bawah dan tombol lonceng notifikasi di sebelahnya supaya mama selalu dapat notifikasi ketika aku update video baru. Persalinan pada ibu hamil itu bisa dimulai dari usia kehamilan 37 minggu ya mama. 37 minggu ini dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Nah, kalau mama datang ke bidan atau ke dokter pas pertama kali tahu hamil nih, biasanya bidan sama dokternya langsung tanya, haid terakhirnya kapan? Hari pertamanya tanggal berapa? Nah, tanggal itulah yang menjadi patokan untuk menghitung usia kehamilan mama. Ketika usia kehamilan mama udah nginjek 37 minggu, nah mama udah bisa bersalin nih. Karena di usia kehamilan ini, kehamilan mama udah dianggap matang atau matur dan bayi udah siap untuk hidup di dunia. Walaupun belum hari perkiraan lahir atau HPL, karena HPL itu dihitungnya di usia 40 minggu kehamilan mama. Terus kalau udah lewat dari HPL atau lewat dari 40 minggu terus belum mules gimana nih? Nah, biasanya dokter menjadwalkan untuk induksi sintetis atau induksi dengan menggunakan obat-obatan. Atau bisa ditunggu 1 minggu lagi sampai 41 minggu, bisa juga 2 minggu lagi sampai 42 minggu. Tergantung kondisi kesejahteraan janin dan kondisi bagus enggaknya si plasenta ini nih, masih bagus atau enggak. Wah, nggak mau nih bubit diinduksi, takut sakit, soalnya kata orang-orang lebih sakit. Nah, sebenarnya mama bisa ikhtiar memancing mulesnya ini secara alami tanpa obat-obatan atau dinamakan dengan induksi alami. Induksi alami ini bisa mama lakukan sendiri di rumah. Tapi disclaimer dulu ya, induksi alami ini bisa mama lakukan sendiri di rumah dengan syarat mama udah periksa ke provider atau mama udah periksa ke tenaga kesehatan yang meriksa mama. Boleh dokter, boleh bidan, dan kehamilan mama ini dinyatakan sehat, bisa bersalin normal, posisi janinnya bagus, posisi kepala, penurunan kepalanya bagus, dan kondisi janinnya ini sejahtera. Jadi mama jangan melakukan induksi alami ini kalau mama ada rencana SC karena suatu indikasi. Karena takutnya nanti mama mules sebelum jadwal SC kan repot. Langsung aja kita mulai ke cara yang pertama, yaitu rangsangan puting susu. Rangsangan puting susu ini bisa berupa usapan lembut atau hisapan. Nah, gimana caranya? Gak usah diajarin deh, mama pasti udah tahu caranya. Karena rangsangan puting susu ini pasti mama lakukan dengan suami saat mama foreplay, pas mama mau bercinta sama suami. Nah, jadi itu memang bisa menaikkan hormon oksitoksin. Baik itu cuma disentuh dengan cinta, baik itu cuma dipelintir-pelintir sama suami dengan cinta, atau dihisap dengan cinta. Nah, itu bisa menaikkan hormon oksitoksin dalam tubuh, yang mana si hormon oksitoksin ini dibutuhin mama nih buat kontraksi rahim atau mules persalinan. Yang kedua yaitu berhubungan seks, dengan syarat si spermanya ini harus dikeluarkan di dalam, jadi jangan dikeluarkan di luar ataupun pakai kondom. Kenapa harus dikeluarin di dalam? Karena si sperma ini mengandung yang namanya prostaglandin. Si prostaglandin ini bisa berfungsi untuk melunakkan mulut rahim, yang mana kalau mulut rahimnya itu lunak, ketika dia mau membuka itu bakal lebih mudah. Jadi pembukaannya ini bakal lebih cepat, bakal lebih mudah ketika ada mules atau kontraksi. Selain itu, berhubungan seks juga bisa menaikkan kadar oksitoksin dalam tubuh mama. Karena ketika mama berhubungan seks, pasti mama ada perasaan nyaman dengan sentuhan dan pelukan suami. Terus mama juga ada perasaan cinta.
karena sentuhan suami. Nah, itu yang dinamakan dengan hormon cinta atau hormon oksitoksin itu akan meningkat saat bercinta. Dan yang seperti kita ketahui, hormon oksitoksin itu kan berperan dalam kontraksi rahim. Jadi, hubungan seks ini saat kehamilan lebih dari 37 minggu itu banyak banget manfaatnya buat memperlancar persalinan. Yang ketiga yaitu makan kurma. Nah, menurut penelitian, udah banyak banget nih yang ngelakuin penelitian tentang ini, bahwa wanita yang makan kurma 6-7 butir sehari dari usia 37 minggu sampai usia 40 minggu pas hari perkiraan lahir itu memiliki persalinan pervaginam atau persalinan normal yang lancar, durasinya itu pendek, jadi simulusnya ini teratur, pembukaan mulut rahimnya bagus. Nah, itu secara penelitian, jadi memang si kurma ini bagus untuk memancing kontraksi. Yang keempat yaitu pijat gelombang cinta atau pijat penekanan pada titik-titik kontraindikasi kehamilan. Nah, pijatnya ini biasanya dilakukan oleh bidan, termasuk di babytalk.id ini. Nah, mama bisa cek Instagramnya untuk mama yang sekitar Bandung Raya, itu bisa pijat gelombang cinta ini sama bidan. Tapi spesial untuk mama-mama penonton setia YouTube aku bakal bikin tutorial pijat gelombang cinta di video selanjutnya. Jadi pantengin terus ya videonya. Nanti aku bakal bikin video tentang pijat gelombang cinta yang bisa mama lakuin sendiri di rumah. Yang kelima yaitu jalan pagi 30 menit dan jalan sore 30 menit. Atau bisa juga mama main gimbal. Nah, nanti juga tutorial gimbal untuk penurunan kepala mungkin aku akan bikin di video terpisah. Nah, jalan pagi dan gimbal ini bagus untuk membuka jalan lahir dan bagus untuk penurunan kepala ke pintu atas panggul. Yang mana kalau kepala bayi udah turun, terus hormonnya dirangsang terus biar naik, terus mulut rahimnya udah dibikin lunak sama berhubungan, insya Allah persalinan mama akan lancar, tidak perlu induksi sintetis atau induksi dengan obat-obatan. Nah, itu tadi kelima tips induksi alami yang bisa mama lakukan sendiri di rumah. Mama bisa lakukan ini sejak usia kehamilan mama 37 minggu. Jadi kalau belum 37 minggu jangan melakukan tips-tips ini ya, karena takutnya nanti mama prematur kontraksi atau bayinya nanti lahir sebelum waktunya. Nah, jadi amannya dilakukan di usia kehamilan 37 minggu ke atas. Kenapa harus dari 37 minggu? Supaya ke 40 minggu ini kan masih ada waktu 4 minggu tuh. Jadi mama masih ikhtiarnya itu panjang gitu, bukan pas di 40 minggu aja gitu melakukan ikhtiarnya. Jadi dilakukan rutin sesering mungkin sampai usia kehamilan 40 minggu. Oke deh, segitu dulu videoku tentang tips induksi alami di rumah. Semoga videoku bermanfaat ya. Makasih mama udah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.